Apa langsung aja sih? Ditutup enggak? Hah? Ditutup aja. Buka ya dikit. Nah, udah. Langsung jalan aja. Langsung buat. Jackson. Cek. Udah mulai sih. Oh, udah mulai. udah. Tak kira belum. Udah mulai. Iya. Sorry. Selamat Oke. datang lagi di Nah, kok langsung ke situ. Ntar lu, mau aku dulu atau kamu openingnya? Antum dah, antum. Oke. Selamat datang kembali dengan kita di Tanpa Naskah. Wuhui. Awalnya. Oke, gini Pak Rey, Hmm. aduh kita bertemu lagi ya, gitu Ya. kan setelah kan kemarin ente rehat dulu kan, Ya. karena ada family time Ya. with your family. Betul. Mantap. Jadi waktu itu tuh nggak hadir di channel ini karena ada ya urusan rumah. Ya, family time. Makanya waktu itu di over dulu sama Pras. Oke. By the way kemarin waktu pas lagi family time, kira-kira ngapain aja tuh? Oh iya, waktu itu tuh biasa ngajak main anak, terus beli sesuatu yang anak pengen. Ya, waktu itu. Main motor kan? Wah, belum. Bapaknya juga pengen. Jadi waktu itu tuh anak tuh kan lagi belajar ini, Pak, lagi belajar ngaji. Oh, ya, sekarang kan umurnya 4 tahun nih. Rencana di umur 5 tahun nanti, di tahun depan udah masuk PAUD. Masuk PAUD. Ya, cuman yang ada unsur Islaminya. Kebetulan dekat rumah juga. Oke. Gitu. Itu kayaknya sih sekolah pertama yang membuatku ya, bukan membuatku, yang menurutku itu bagus juga sih gitu. Ya. Jadi selain ada ilmu apa sih, kan PAUD biasanya bermain nih. Betul. Kebanyakannya bermain dulu, karena kan anak-anak kan lagi seneng-senengnya bermain kan. Jadi ada bagusnya ada sentuhan dari keagamaannya juga gitu. Jadi biar sekaligus membentuk karakternya. Ya, karena dengar info juga nih kalau ditanaminnya dari kecil bakal lebih nempel. Betul. Gitu. Kayak kita aja dulu, kita sebenarnya ada yang kurang sih waktu pas kita lagi kecil. Apa didikan kira-kira? Mungkin bahasa Inggris. Ya. Soalnya ya kalau misalkan kita dari kecil, entah itu dari umur 3 tahun, dari umur 4 tahun gitu ya. Kalau kita full day misalkan ya, setiap hari nih kita belajar nih bahasa Inggris gitu ya, walaupun cuman beberapa jam doang. Kayaknya itu efektif buat nanti ke depannya pas ketika kita beranjak dewasa, sepertinya itu bisa menjadi hal yang membuat jadi lancar lah gitu. Ngobrol juga ya. Iya, gitu. Jadi udah masuk sekolah tuh udah tinggal nerusin lagi aja. Betul. Sama ini sih dulu tuh pengennya tuh belajar tentang fisika. Wah, tuh. Tapi harus dari kecil harusnya. Iya, harus. Tapi kalau udah umur segini mah, udah pada amat ah. Capek. Mending nyari duit lah. Mending percuanan dulu lah ya. Kalau udah umur segini ya. Iya. Kayaknya ya walaupun mungkin kata orang lain kebanyakan orang bilang nggak ada kata telat sih buat belajar. Betul. Emang betul nggak ada, tapi lebihnya ke mau nggak gitu kan. Tapi kan rata-rata malas. Iya, karena udah ada hal yang lebih penting mungkin ya. Bukan itu dia. Ya memang kita juga harus belajar. Cuman mungkin kita kadang susah juga ya ngatur waktunya. Nah itu dia gitu. Apalagi kan sekarang kan kita mah lebihnya itu fokus buat memenuhi kebutuhan. Betul. Entah buat diri sendiri, buat keluarga gitu kan. Jadi ya intinya itu belajar di umur sekarang itu males. Betul. Kebanyakan males. Mager gitu. Mager dari rutinitas yang biasanya dijalanin. Nah itu dia gitu. Karena kalau sambil kerja terus belajar, takutnya salah masuk kerja nantinya baca. Oh gitu. Loh kok malah ke sekolah. Apaan sih Joko bapak anjir? Dia bapak. Aku belum. Aku lagi mencoba lucu. Dia yang udah bapak. Oh iya. Belum. Tapi stylish udah kayak bapak. Iya, istri itu. Wah
Ini udah rumah banget ya. Stylishnya. Jadi gini Pak Rey, Iya. tadi tuh dari rumah orang tua kan jauh nih dari sini Iya. lah gitu. Nyampe sini kebetulan ya cuaca memang sangat bersahabat. Iya. Saking bersahabatnya ya panas sekali. Sampai melepuh tuh aspal tuh di jalan. Makanya kan pas udah nyampe rumah, udahlah kita nanti podcast ya gini aja deh. Panahnya aja ya. Tapi emang hari-hari kayak gini sih gitu. Tapi ya nggak pakai baju batik juga gitu. Sehari-hari ya cuman sarungan. Sarungan. Sarung itu mungkin gini Pak Cep. Kalau cewek tuh di rumah biasanya kan dasteran ya. Nah kalau cowok sarungan. Betul. Kalau gak boxeran ya. Dengan ngomongin masalah sarung nih ya, kemarin ada lihat di Reels itu ada pengamen. Iya. Tapi yang bikin kocak. Kenapa tuh? Dia nyanyi, tapi nyanyinya itu nyanyi yang ada di iklan. Iklan ini. Wadimor sarung khas Indonesia. Itu sama cengkoknya sama sih. Persis banget yang itu lagu kan pendek ya. Iya. Udah gitu doang. Wadimor sarung khas Indonesia. Curiga itu yang nyanyinya juga mungkin ya. Bukan itu Wadimor boleh ya. Tapi itu niat banget loh. Iya sih. Pengamen nggak ada lagu lagi. Justru itu biar ini juga Pak, biar unik juga mungkin ya. Ada dari yang lain. Pasti dengerin lu nyanyinya Wadimor. Gue baru tahu sih. Ada daerah mana sih? Bentar. Nggak tahu, tapi nanti kalau kamu mau, ntar habis kita tag ya. Ntar aku kirimin reelsnya di Instagram. Kocak sumpah. Karena orang-orang Bandung tuh kreatif sih. Iya, tapi aku nggak tahu ya itu orang mana gitu. Yang jelas itu random banget itu pengamen. Tiba-tiba nyanyinya Wadimor. Mungkin selingan sambil ini sambil tuning gitar. Mungkin ya. Atau ambil ngapain. Parah banget sih. Kocak. Ya, jadi kita tadi di sini tuh mau ngapain sih? Iya. Oke. Bahas sarung. Dari mana ya? Gitu tadi pakai sarung juga sih. Iya. Next time lah. Next time ya. Ya. Nanti sarung. Pakai sarung aja. Enggak. Bawa sarung. Nanti siapa tahu kita lagi pengen setelan bapak santai lah gitu. Ya boleh lah gitu. Boleh lah gitu. Ya kayak aku gini sarung. Boleh. Kita ya di challenge nih ya. Karena challenge yang sebelumnya belum ke ini juga Pak. Belum. Ini aku rambut masih kayak gini. Ya. Karena jangan deh kayaknya, jangan lu diomongin. ada surprise terkait dengan rambut lah. Nanti itu. Apa ya? Namanya tuh. Tadinya tuh kepikiran pengen pakai setelan yang mencolok gitu. Mencolok itu mencoloknya dalam arti baju yang pelangi. Yang kayak LGBT. Waduh. Bahaya. By the way, ngomong-ngomong soal itu, sempat ada yang DM ya. Anjir, iya bener. Ini kampret. Matanya sih beneran dah. Aku tuh lihat di story-nya nih. Aku kan lagi. Ya. Entah kenapa ya, kalau aku pribadi nih ya, yang itu biasa aja nggak sih, maksudnya emang kegiatan cowok ya? Ya dalam berolahraga. Pasti seperti itu gitu. Dan juga niat aku nih ya, yang dalam frame tersebut tuh, jadi cuman pertama ya ada satu sisi kecil mungkin ngepromosiin bahwa kalau kegiatan itu dalam seminggu kalau bisa sempetin waktunya buat olahraga. Entah dimanapun itu tempatnya ya. Entah jenis olahraga apapun itu, pokoknya kalian harus bisa minimal meluangkan waktu buat olahraga. Karena menurutku itu sangat penting buat jangka panjang. Betul. Investasi kesehatan lah jatuhnya. Dan yang kedua, aku nggak ada niatan buat flexing kayak nyombongin diri, enggak sih itu. Jadi aku lebihnya ke nge-share gerakan apa sih gitu kan kebanyakan
bukan kebanyakan ya, rata-rata gitu orang yang baru nyemplung di dunia gym itu biasanya bingung harus ngapain. Padahal kan medsos banyak, YouTube juga kan ada banyak tutorial kayak gitu. Tapi kan tetap kan buat orang-orang yang tiba-tiba random pengen nge-gym gitu kan, mereka melupakan apa sih namanya tuh, survei dulu lah ibaratnya. Kita harus lihat dulu tutorialnya seperti apa gitu. Nah kebanyakan kayak gitu, makanya aku sengaja aja storyin gitu. Dan juga yang ketiga mungkin aku ngeliat dari suatu kebanggaan yang ada di diri pribadi gitu, dimana dulu aku beratnya nggak seperti yang sekarang gitu. Tahu sih. Jadi hampir sama lah ya badan kita dulu ya. Hampir sama ya. Mungkin lebih kecil aku sih. Ya, aku lebih kecil. Tapi aku bukannya sama orang yang mungkin hidupnya belum ya aku sendiri juga mengakui sih hidup belum bisa sesehat mungkin gitu ya. Belum bisa tertata dengan begitu rapi. Betul. Tapi seenggaknya aku bisa ngeluangin dalam setiap hari lah gitu ya. Dalam seminggu 5 kali buat nyempetin buat nge-gym gitu. Ya, dan aku sebenarnya tujuannya cuma satu aja sih, buat biar sehat aja sih. Kalau untuk apa sih namanya tuh, bentuk badan itu bonusnya itu. Nah, ya, itu lebih ke hasilnya kan. Betul, lebih ke apa sih bonusnya lah gitu, bonusnya. Ya, jadi intinya sekalian ngasih referensi juga nih gitu. Ya, gitulah. Kalau aku pribadi olahraga tuh paling jalan kaki aja. Jalan kaki bisa, jalan kaki bisa. Itu kan masuknya ke kardio lah kalau di gym itu, kardio. Tapi kalau ya ini sih dari Bang Aderai sih ya. Bang Aderai bilang katanya olahraga yang paling signifikan itu yang lebih gitu ya. Walaupun yang lainnya juga yang cabang-cabang olahraga lain juga sebenarnya bagus buat kesehatan. Tapi ada juga yang lebih mengoptimalkan. Jadi itu dengan cara angkat beban. Katanya sih kalau nggak salah, kalau dengan kita angkat beban, kalori yang terbakarnya itu enggak di waktu pas kita olahraga dong, enggak. Tapi setelah kita beres olahraga, kalori kita tuh masih terus terbakar lah gitu. Terbakar terus. Beda halnya dengan yang kardio atau lari gitu ya. Kalau lari mungkin pembakaran kalorinya mungkin pas dia lari doang. Setelah lari mungkin dia udah gitu. Oke, berarti kalau nggak salah ya, mungkin teman-teman bisa cek lagi konten-kontennya Bang Aderai lah gitu. Buat dari sisi kesehatan seru. Ya pokoknya itulah. Karena aku bukan pakar ya. Aduh, sorry. Bukan pakar ilmu kesehatan. Jadi aku juga kan niru lah dari Bang Aderai, dari pokoknya namanya influencer yang bergerak di bidang gym lah gitu. Pastinya. Berarti Dokter Tirta juga ngikutin ya? Ngikutin. Seru ya? Dokter Tirta tuh ada tegas juga sih penyampaiannya. Itu oh gitu kan? Yang unik. Mau makan mie setiap hari gitu, nggak masalah, silakan aja. Ususmu nggak goblok kok. Bilang kan gitu kan. Usus kamu itu nggak goblok kok gitu. Dia nggak pilih-pilih makanan untuk mencerna apa. Pokoknya bahasanya seru sih gitu. Ya itu yang bikin uniknya gitu seru. Tapi kalau dipikir-pikir ya emang iya juga sih gitu kan. Karena kan Tuhan itu menciptakan usus itu nggak salah-salan. Betul. Nggak nyiptain badan beserta jaringan-jaringan badan yang di dalamnya, organ-organ yang di dalamnya itu nggak salah-salah. Pasti ada fungsinya juga. Ya, sistematis juga ya. Jadi secara nggak sadar nih ya, kita tuh badan kita tuh canggih banget sebenarnya. Canggih. Kita kadang-kadang juga tiba-tiba ngeluarin toksik itu dari tubuh gitu ya. Misalkan yang paling simpel mungkin dari pipis, dari urin atau dari yang lainnya gitu. Jadi ya sebisa mungkin kalian jaga kesehatan lah. Nah begitulah. Dan di episode ini tuh sebenarnya kita tuh pengen ngobrolin tentang seru nih kayaknya. Seru banget. Dalam, lumayan dalam. Wow. Ya, mendalam. Tapi untungnya aku ada alasannya juga pakai sarung. Karena biasanya kalau obrolan yang mendalam tuh biasanya gerah. Bikin gerah. Masuk. Kepikiran itu bener. Iya juga sih bener.
Gerah banget sebenarnya. Asli. Kalau obrolan-obrolan kayak gitu tuh. Tapi obrolan ini tuh seenggaknya bakal mengetuk hati kalian lah. Wah, assalamualaikum. Iya. Halo. Assalamualaikum. Ya. Paket. Aduh. Jadi obrolan ini tuh akan mengetuk hati kalian gitu. Mungkin kalian pernah nggak sih kayak ada satu hal yang bikin kalian ini. Bentar Pak Rey. Sebelumnya sebelum kita ke bahasan ya. Ini kebetulan ya. Ente mau pesen kopi nggak? Oh, boleh sih. Boleh. Kebetulan ada kopi unik. Oh ya. Disediain di studio ini. Wah, penasaran sih. Boleh. Oke. Ntar aku panggilin Yanto dulu ya. Oke. Bentar ya. Aku ke Yanto dulu sebentar. Siap. Si Pres gimana? Wah, seger. Oke. Wah, ini. Nanti kalau datang pesenin kopi ya. Si Pres. Oke. Bisa reservasi di sini, bisa mesen kopi. Yanto. Iya. Antum juga suka ngopi ya berarti ya? Suka. Aku suka ngopi tapi kadang kopinya pilih-pilih juga sih gitu. Nggak semua kopi aku minum, tapi kalau adanya itu ya udah kepaksa. Oh iya. Kepaksa. Sesekali lah. Daripada nggak ngopi. Tapi intensitas ngopi kayaknya lebih sering daripada ya lebih sering lah gitu. Soalnya kan aku nggak ngerokok, tapi ngopi bisa dibilang iyalah. Berarti larinya lebih ke kopinya. Larinya lebih ke kopi, tapi nggak sering juga, paling dalam seminggu itu berapa kali ngopi. Kalau lagi pengen aja sih. Iya. Kalau lagi mood baru ya. Karena ya kalau aku sih justru aneh sih Pacet. Kadang rokok doang nggak pakai kopi. Beneran dah. Oh, rokok doang. Iya. Malah lebihnya ke teh kalau di rumah. Oh. Teh hangat. Teh hangat. Nggak kayak cowok pada umumnya lah. Biasanya kan temannya rokok tuh sama kopi ya. Lebih ke teh hangatnya sih. Oh, gitu. Bagus sih, bagus. Tapi kalau teh juga aku biasanya sukanya teh tawar. Iya. Atau teh pahit. Iya. Seneng banget. Daripada teh yang ada manisnya. Iya. Karena udah manis. Wah. Bisa. Nanti giung ya. Giung. Kalian tahu giung nggak? Iya, aduh. Iya. Nggak tahu kan? Giung tuh. Itu bahasa Jerman itu. Itu bahasa Jerman giung. Iya. Pasti kalian bakal asing dengernya. Iya. Tapi aku kaget loh Mas. Kalau lihat ada channel ini, kebanyakan tuh bukan di Bandung justru. Oh iya? Serius. Oh, Jakarta. Ya, jadi padahal kita lebih seringnya pakai bahasa Sunda ya. Tapi aneh nggak sih? Ya aneh juga sih. Tapi kalau misalkan ada bahasa-bahasa yang dari Sunda ya nanti bisa ditranslate lah gitu. Translate ya. Jadi bisa ditranslate sama kita lah gitu. Atau enggak langsung dijelasin saya langsung. Kayak tadi kan giung teh apa gitu. Iya. Makanya kan langsung gitu kan. Langsung dijelasin giung itu apa. Jadi giung itu rasa yang kemanisan. Manis tapi kemanisan banget. Itu giung. Kalau di Jerman tuh bilangnya giung. Giung kalau di Jerman. Jerman Jenderal Sudirman. Jokesnya bapak. Jadi singkatan nih, disingkat. Oke, Pak Rey. Aku nggak sabar deh kayaknya kita ngobrolin aja lah langsung ke bahasan. Soalnya mendalam juga waktu pas kemarin kamu bilang katanya, kita bahas ini aja yuk. Pas aku baca-baca, keren juga nih kayaknya gitu kan. Oke. Oh iya, jadi gini Pak Cep. Kenapa mau bahas soal ini tuh? Ada awalnya nih. Kenapa? Awalnya pas mungkin beberapa hari ke belakang aku pernah sempat kontak sama Cepi sama Pras juga nih kan. Di grup kalau nggak salah ya. Susah tidur. Oh, insomnia? Bener. Ada dari minggu ini tuh 2 kali lah. Insomnia tuh. Susah tidur. Aduh, apaan. Lagi karena waktunya kosong kayak gitu, tiba-tiba buka Google deh, mau baca-baca artikel. Nah, yang pas pertama aku buka tuh juga tuh, yang keluar tuh ada berita kayak, pernah nggak kamu ngerasa, bukan berita mungkin ya, lebih ke artikel mungkin ya. Artikel, pernah nggak kamu ngerasa bersalah sama diri sendiri? Iya juga ya. Bersalah sama diri sendiri. Ya. Oh iya. Betul. Jadi, nah yang aku maknai itu dari situ tuh kayak berarti ya juga ya. Aku kayaknya
banyak hal yang pernah aku lakuin gitu. Dan itu tuh kayaknya emang kesalahan buat aku sendiri gitu. Bahkan bisa dibilang di beberapa waktu, di waktu tertentu mungkin kayak ngerasa diri sendiri itu sebagai musuh. Oh, jadi musuh? Iya. Tahapnya udah sampai situ sih. Berat juga. Iya. Anjay, berat sekali. Gitu. Jadi musuh. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena gini, pernah nggak sadar kalau di waktu yang sebelumnya tuh kita pernah ngelakuin satu hal. Oh, kopi kita udah datang. Kita panggil Yanto. Yanto. Oke. Sini. Iya. Ini mah kayak kenal ini mah. Lu sampingannya? Yang kemarin ini mah. Yang ini bukan ini bos. Bukan itu salah lihat aja mas. Mari mas ya. Ayo. Suwe. Kirain siapa? Aduh. Guys, minum dulu ya. Syarat tadi. Iya. Ya itu yang kemarin tuh mah. Emang. Kayak pernah lihat itu di episode kemarin kayaknya. Iya ya. Aku kira si Yanto yang itu temennya Pak D itu. Yang mana tuh? Yang rumahnya di dekat Gang Haji Ali. Dikiranya orang kemarin. Apa? Ternyata orang kemarin. Deket banget itu. Apa dia orang yang sama ya? Konspirasi orang yang sama. Ya. Jadi gimana? Next. Oke, jadi kamu pernah nggak sih ngerasa kesalahan yang udah pernah dilakuin tuh malah jadi beban buat diri sendiri sehingga kamu tuh ya mungkin ngerasa benci sama diri sendiri, ngerasa wah diri sendiri tuh menjadi musuh gitu ya? Iya. Musuh buat diri sendiri gitu. Ya. Oh iya. Karena gini, ada beberapa hal Pak Cep yang bisa bikin aku ngerasa kayak gitu. Dulu pernah ngelakuin satu hal yang pokoknya nggak sehat lah buat diri aku sendiri itu. Nggak sehat banget sampai akhirnya mempengaruhi ke diri aku yang sekarang. Gitu. Itu sebenarnya hal yang sangat amat ngaruh banget Pak Cep. Misalkan kayak gini ya, aku beberapa ya mungkin ini nggak sekarang ya, beberapa waktu ke belakang, mungkin di tahun-tahun kemarin, kalau ketemu orang banyak tuh kayak bukan malas, maksudnya kayak takut. Padahal nggak apa-apa kan? Ya benar. Ya biasa aja. Ya gitu orang lain juga. Ya siapa sih? Misalkan kamu keluar dari rumah, ya orang lain ya udah gitu kan. Biasa aja. Iya gitu. Tapi ya mungkin buat segelintir orang termasuk kamu sendiri mungkin pernah merasakan gitu ya. Ada yang aduh. Pokoknya gitulah. Iya. Jadi kalau ketemu orang lain tuh di luar rumah tuh kayak anjir, takut. Kayak wah ini orang lain kayaknya gak bakal suka deh gitu. Dan sama kehadiran aku. Oke, dan kayaknya gak bakal ngajak ngobrol deh sama aku. Emang gitu. Ketakutannya bentuknya itu kayak gimana sih maksudnya tuh? Apakah takutnya orang lain tiba-tiba nimpuk? Tiba-tiba langsung dicarok. Dicarok pakai arit anjir. Hilang. Enggak. Ya pokoknya takut aja, takut ya keluar pun atau ketemu orang lain di luar rumah tuh kayak ini mah kayaknya dengan adanya kehadiran aku tuh kayaknya nggak guna gitu. Nggak orang lain nggak bakal ngajak ngobrol aku gitu. Ngapain? Karena ya mungkin karena lamanya aku terlalu sering ngurung diri di rumah, di kamar gitu. Bahkan ngobrol sama orang rumah pun ini serius loh, bisa divalidasi ya, bisa dikonfirmasi gitu. Jarang banget, sumpah. Jarang keluar rumah. Jarang keluar rumah, ngobrol sama orang rumah pun jarang. Oh gitu. Keluar kamar tuh makan, minum, keluar kamar, kadang makan di kamar juga. Wah, kayaknya kamu harus diruqyah. Nah, sepertinya itu solusinya waktu itu tuh. Nggak tahu tuh kenapa tuh. Intinya, ya intinya pasti ada sebabnya sih Pak Cep. Betul. Ya dengan hal yang pernah aku lakuin di masa lalu gitu ya.
gitu. Jadi sebenarnya sih ini tuh aku masih mempertanyain. Ini tuh lebih ke penyakit psikis kah, penyakit mental kah, atau apa gitu. Sempet nanyain kayak gitu sih ke ini sendiri. Enggak tanya ke psikolog. Udah mulai. Udah mulai waktu itu. Udah mulai dinanyain ke psikolog. Ya karena akunya nggak langsung ke tempat gitu ya. Jadi kan waktu itu mobiling gitu Pak. Ada aplikasinya lah. Tuh yang dok itu. Ya. Aku juga dulu pernah. Oh iya? Pernah pesan obat. Ya, emang karena aku juga sakit waktu itu. Pernah ngerasain sakit di aplikasi itu. Bisa konsul juga kan? Konsul. Terus misalkan aku nggak masuk kerja nih. Jadi aku pesan konsultasi dulu, abis itu langsung beli obatnya. Terus aku screenshotin deh ke supervisor lah misalkan. Maaf hari ini nggak bisa masuk ada ini gitu. Dulu simpel, tapi sekarang udah ditolak. Oh iya, nggak bisa? Ya udah nggak boleh pakai aplikasi itu lagi. Jadi kita harus offline. Offline. Oh ya, surat fisiknya berarti. Harus datang ke klinik lah gitu. Klinik Tongfang. Tongfang. Bukan Babahku ya. Babahku ya. Ada tuh terkenal Babahku ya. Tahu. Bener. Bagus tuh di situ obat-obatan herbal. Dari Cina. Terus konsultasi lah di aplikasi itu. Ya katanya ini tuh bentuk hasil dari kesalahan. Ini aku nggak sebutin secara langsung ya, karena ini bakal ya intinya nggak etis juga sih kayaknya kalau disebutin di sini ya. Intinya dulu aku pernah ngelakuin sesuatu hal yang bikin diri aku sendiri ya kayak gitu jadinya. Padahal sebenarnya hal itu tuh nggak seharusnya dirasain gitu. Nggak perlu dikhawatirin juga gitu. Itu tuh kayak lebih ke paranoid aja. Paranoid gitu. Jadi ya salah satu terapinya adalah kita harus banyak-banyak bersosialisasi. Mulai dari chatting dulu lah. Dari WhatsApp. Chatting dari WhatsApp. Yang paling kecil dulu ya. Yang kecil dulu. Chattingan WhatsApp, telepon, entah teman atau siapapun itu, coba untuk ngobrol. Tapi ngobrolnya sama diri sendiri dulu Pak. Ya, tanyain hal yang dulu pernah kamu lakuin itu sebenarnya jangan pernah lagi dilakuin lagi tuh. Oh, jadi kayak promise with yourself, with myself sendiri lah. Ya, ngomong sama diri sendiri. Kalau kesalahan yang udah tuh jangan dilakuin lagi. Terus ngasih afirmasi juga ke diri sendiri bahwa masih layak untuk hidup. Terus masih layak untuk buat teman, struggle lah gitu ya, survive gitu segala macam. Kayak gitu dari apa yang kecil-kecil dulu. Nah setelah itu barulah mulai buat bersosialisasi dengan benar dan baik gitu. Maksudnya ya keluar rumah, cari hal-hal yang baru, mulai komunikasi lagi dengan orang-orang di luar sana, entah siapapun itu, bahkan ke orang baru pun juga. Nah tapi kalau orang baru itu tuh jangan langsung baca, harus ke yang dekat dulu nih. Jadi lingkup, jadi di luar lingkup keluarga ke teman dulu. Dari bertahap. Dari temen, terus nanti dapat lagi lingkungan baru nih, baru ngobrol lagi sama gitu. Jadi nggak langsung harus ke orang yang asing. Gitu Pak Cep, lebih ke kayak gitu. Iya sih. Dan itu tuh ngerugin banget sih sebenarnya. Gitu karena nggak produktif. Jadinya nggak produktif banget, serius. Jadi cuma berdiam diri aja di rumah gitu. Diem terus ngelamunin hal yang nggak penting. Gitu, kayak gitu aja. Itu kan nyiksa banget ya. Wah, nyiksa diri sendiri banget kayak gitu tuh. Padahal itu tuh kayaknya bisa dibilang udah nggak normal sih. Nggak normal, sumpah. Bener dah. Nah, dari situ aku mikir, berarti waktu itu tuh aku sendiri tuh musuh dari diri sendiri. Jadi harus dilawan. Ya, harus dilawan. Cara ngelawannya kayak gitu tadi Pak Cep. Coba ini ya, keluar dari maksudnya keluar dari zona nyamannya itu kan. Betul. Jadi kita mencoba buat membuka obrolan. Ya, buka obrolan. Terus ya kenalan lagi mungkin sama orang-orang baru, atau silaturahmi lagi sama orang-orang yang dulu-dulu gitu. Cuman
ya balik lagi kita apa ya, aku harus ya terhubungnya tuh harus positif lah gitu. Bukan dengan hal yang negatif gitu Pak Cep. Bersyukur ya. Iya, lebih ke ngefilter juga Pak Cep. Filter karena ya aku pernah sih Pak Cep dulu punya temen ya baik banget, serius Anda sering ngasih duit? Enggak, bukan. Maksudnya tuh dari pas sekolah aja nih ya, ranking 2 mulu tuh cowok. Ranking 2 terus pinter pokoknya. Itu pinter terus baik juga gitu. Sering ajak ngobrol juga lah waktu di kelas juga gitu. Seru sih kalau dia ngobrol tuh, jadi dia tuh sering ngobrol soal teori konspirasi juga. Wow. Ya, wah itu makanan aku banget itu. Enggak menguasai tapi ya cuman seru aja untuk seru. Emang sih beneran seru. Mungkin itu bisa jadi referensi ya. Bisa tapi ya lumayan berat juga sih. Lumayan berat kalau aku pribadi ya lumayan berat tapi menarik. Nggak ada habisnya ya itu ya. Banyak yang plot twistnya. Itu dia. Nah terus si temen aku itu tuh ketemu lagi lah di satu waktu di tahun lalu ya ada di sekitaran Dago lah Pak. Di sekitaran Jalan Dago gitu, di tempat nongkrong lah ada. Ketemu di situ. Nah pas aku ketemu lagi sama beliau, sama dia ini aku nggak nyangka kenapa di mejanya tuh ada minuman itu, minuman keras. Oh, es batu ya, jadi gantungan gitu. Banyak es batu. Minuman keras cuy. Iya keras. Iya juga. Es batu keras kan? Iya sih keras. Itu ya, aku paham. Effort sih lo asli. Ada di ini apa? Kruk. Pernah nggak sih di samping kita ada yang minum dingin gitu ya? Batunya tuh apa? Es batunya tuh digeres gitu. Itu aku yang minum, malah aku yang minum. Padahal dia yang makanya ya. Aneh ya. Kalau aku udah nggak kuat sih. Banyak yang bolong juga kan kayak gini. Iya. Sensitif mungkin ya. Ya pasti langsung. Jangar. Bahasa Jerman lagi nih. Jangar tuh ini apa? Sakit kepala. Iya. Teng gitu. Iya. Sama aja. Liur. Ya, awalnya kaget gitu. Oh, ini seriusan nih temen aku yang dulu gitu. Cuman aku nggak mikir dia yang minum itu juga. Mungkin temennya, karena kan situ ada temen yang lain juga. Oh iya. Jadi ada dia, ada 2 temennya lagi nih. Cowok sama, jadi 3 cowok. Jadi lah. Kamu masih berpositif thinking lah sama teman kamu itu kan? Ya, dari jauh nih aku lihatnya baca dari jauh. Seriusan, tapi ini dia gitu ya. Kayaknya enggak. Karena penasaran nih, nyamperin aja, say hi. Tuh ditepuk gitu kan, kaget. Raya, ya betul. Oh masih ingat ya? Masih ingat. Nah, pas dia ngomong, ada wangi-wangi. Ya, ada aroma. Wangi neraka. Ada aroma terlarang. Gitu. Ya, waktu itu ya sempet ngeliatin ini juga, maksudnya apa? Ekspresi wajahnya, mata segala macam ya emang sih kelihatannya kayak tergambar gitu. Sekali gitu ya. Ya udah bahwa orang itu sedang habis capek. Ya, habis capek. Wah, lelah banget mata. Lelah banget. Agak tahu sendiri. Orang capek biasa gitu. Biasa. Gimana ya? Wah, pokoknya intonasinya juga udah kemana-mana ya. Udah kayak ritme lagu. Iya, kemana-mana. Berarti kayaknya dia seorang musisi. Bisa. Ininya kayak gitu Pak Cep. Jadi wah disayangin sih sebenarnya gitu ya. Walaupun memang ya itu haknya dia. Betul. Kayak gimana ya. Itu pilihan dia lah, bebas. Sendiri-sendiri aja lah gitu ya masing-masing. Nafsi. Ya waktu itu setelah ketemu, karena itu nggak memungkinkan juga ya buat diajak ngobrol lebih mendalam ya. Makanya aku cabut aja, cuman ngomong kebetulan ada salah satu temen yang sadar
Aku cuma bilang nitip ini teman baik aku dulu waktu sekolah. Oh, kamu bilang kayak gitu ke temennya si dia ini? Ya, tolong jagain, tolong anterin sampai rumah, gitu aja. Karena dulu aku pernah kayak gitu juga. Nggak dianterin ke rumah, nyasar? Enggak, jadi bawa ini, nah dianterin sama gitu, karena ya kalau nggak kayak gitu nggak akan bener ntarnya. Gitu. Pernah nggak sih ada orang yang lagi kenceng kayak gitu, terus dia tuh kenceng, maksudnya lagi capek kayak gitu, terus nggak dianterin balik, tiba-tiba dia nyasar ke Hong Kong. Iya, tiba-tiba mesen tiket pesawat. Waduh, ke Beijing. Pas sadar udah di benteng Cina. Pas sadar udah di benteng Cina. Kenapa aku kesini? Tiba-tiba di Cina. Aja. Gitu sih. Jadi, aduh, ya apa ya? Bakal ngerepotin lah gitu intinya kalau kayak gitu tuh. Makanya ya karena aku waktu itu bukan yang mau nganter juga baca, karena kebetulan lagi kerja, keadaannya lagi narik, ya kadang nggak bisa anter gitu kan. Hanya gitu ke temennya, alhamdulillahnya mau gitu. Walaupun aku nggak follow up lagi sih, itu udah sampai iya gitu ya. Tapi seenggaknya ya sehat lah buat kamu gitu ya. Seenggaknya dia pernah menjadi bagian hidup yang selalu memotivasi lah. Gitu. Jadi gitu. Bener. Jadi dia itu pernah jadi bagian hidup tuh dalam artian teman yang baik yang memotivasi. Malah dulu tuh ngingetin aku untuk nggak kayak gitu. Iya gitu. Ya mungkin kita berpositif thinking aja. Mungkin dia lagi punya masalah mungkin yang mungkin menurut dia itu belum dapat gimana caranya untuk menghandle ini masalah. Mungkin lebihnya ke mungkin dia beraktivitas kayak gitu, kita sebut gitu aja ya. Mungkin dia beraktivitas kayak gitu ya karena mungkin dia pengen relax dulu lah gitu. Tapi dia punya caranya sendiri gitu. Punya caranya sendiri walaupun ya mungkin bisa dibilang tapi ya udah lah gitu, itu mah urusannya dia lah gitu. Betul. Yang penting sekarang mah bisa kembali lagi ke laptop. Ke hidup yang sebenarnya. Ya betul. Gitu. Nah jadi ya itu kenapa apa ya bisa kok ngerasa diri sendiri itu sebagai musuh ya, mungkin karena ada beberapa masalah gitu ya, masalah yang mungkin ada beberapa masalah yang bisa diceritain ke teman, ada yang nggak bisa diceritain ke teman juga gitu, karena ya walaupun memang mendem masalah itu nggak baik ya, walaupun itu nggak baik, tapi ya sebisa mungkin kalian tuh apa ya ngalihin ke hal yang positif lah gitu. Misalkan kalian nyoba sesuatu yang baru, kayak misalkan ya bikin konten salah satunya ya, mungkin walaupun amburadul di awal pasti amburadul tapi kesananya tetap amburadul. tergantung kayak kalau konsepnya gitu tapi menarik loh. Tapi kan kita memang konsepnya emang dari awal amburadul nyampe sana ya amburadul. Malah lebih amburadul. Kalau kenapa bingung ya podcast ini ya karena alurnya nggak kemana-mana ya, karena itu tanpa naskah. Iya, karena kan kita ngobrol ya berdasarkan dari sesuai tema. Apa yang ada di kepala aja. Biasanya gitu kan. Itu aja kan. Dari kepala. Kalau kita mau ngomong itu ya udah ngomong itu. Ngomong aja. Makanya kan kita ngomongannya kemana-mana, bahasa juga. Ketemunya gitu. Gitu. Jadi apa ya? Ya kalau buat aku ya tentang hal ini tuh sebisa mungkin jangan apa ya? Jangan dianggap sepele gitu. Beneran sih. Karena kalau dianggap sepele ini malah memperburuk nantinya. Iya sih benar ya. Serius, malah jadi ya nggak akan bener lah. Itu hidup juga jadi lebih ke nggak bakal ngapa-ngapain. Seenggaknya kalau misalkan bisa diobrolin sama teman yang bisa dipercaya sih itu lebih baik juga ya. Ya siapa tahu gitu ya. Teman yang kita percayai itu dia lagi fresh pikirannya, terus akhirnya dia
punya insight baru yang bisa kita tangkap gitu ya. Entah itu motivasi atau apa gitu kan, obrolannya tentang motivasi ya, yang ngebentuk diri juga gitu. Membentuk diri lah gitu. Benar. Nah, kalau ngomong-ngomong soal ini ya, Pacu sendiri pernah nggak ngerasa kayak gitu? Lebihnya pernah sih, pernah. Tapi yang terakhir itu waktu pas ini. Ntar haus. Iya. Haus. Jadi waktu pas menyesal itu kayak gini ya. Ada rasa penyesalan, entah itu dulu jujur lah gitu ya, dulu waktu pas zaman masih suka sama seseorang, terus tapi akunya nggak bener lah, dalam artian akunya masih pengen main-main, jadi nggak begitu serius gitu. Dan ya akhirnya mungkin aku kayak terkesannya itu kayak memperlama si hubungannya ini gitu, padahal kayaknya si teman cewek ini kayaknya udah siap gitu. Dulu sampai akhirnya ya aku harus bisa ikhlas sih gitu, ditinggalin dia gitu buat nikah gitu. Ya itu ada rasa penyesalan. Ya lumayan lah penyesalannya juga. Karena yang aku rasa susah banget gitu nemuin orang kayak dia ini gitu. Ya aku kan sukanya yang agak keibuan, bukan berarti ibu-ibu gitu. Dari sikap apa ya? Ya sikapnya lah gitu. Lebih dewasa. Betul. Karena gini Pak, mungkin ya. Cewek banyak. Tapi yang terbaik itu nggak sebanyak itu. Ya, 1:1000 biasanya. 1:1000. Betul. Bagaikan kita mencari kutu di dalam beras. Dalam jerami. Dalam timpukan jerami. Iya. Susah. Nyari kutu satu di dalam beras yang sekarung. Nah ibaratnya kayak gitu ya, gimana susah banget. Dan juga selain itu pernah juga sih kayak ini. Mungkin terakhir ini ya gitu. Terakhir ini aku di mungkin tahun kemarin, tahun 2023 sama 2024 bisa dibilang itu tahun terberat buat hidup aku gitu. Karena aku kehilangan 2 sosok pionir dalam hidup gitu. Ya sebutlah gitu, abah sama emak lah gitu, kakek sama nenek. Jadi waktu pas 2023 apa ya 2022 2023 kalau nggak salah ya, pokoknya yang pertama itu kehilangan abah lah gitu. Karena abah kan dulu di sini satu rumah bareng-bareng gitu. Jadi waktu pas lagi sakitnya ya aku kan emang pas posisi lagi di Batam gitu. Pas lagi di Batam ya cuma sekedar tahu informasi ya dari orang-orang di rumah kan. Pas waktu orang rumah bilang kesehatannya udah menurun, apalagi terakhir pas lagi kan abah tuh punya apa sih namanya itu habis pernah operasi mata, lasik mata gitu ya. Pokoknya mah dulu aku pernah nganterin pokoknya mas setiap abah berobat lah gitu. Karena kan sebelumnya emang pernah dirawat juga di salah satu rumah sakit yang dekat rumah lah gitu. Itu mungkin hampir semingguan lah, seminggu lebih di sana. Ya aku juga biasanya yang jadi kalau aku lagi cuti dari perantauan tuh ya aku cutinya nggak kemana-mana, main pun kayaknya cuma sebentar aja, tapi lebihnya aku prioritas ke bantuin abah lah gitu. Ya nemenin setiap malam aku nemenin di rumah sakit sendiri lah gitu, sama abahnya berdua gitu. Dan ya itu pas abah ya nggak ada itu pas meninggalnya itu waktu pas kalau nggak salah sehari apa 2 hari sebelum aku pas aku udah sehari apa 2 hari setelah aku berangkat lagi ke perantauan. Pada terakhir aku pernah bilang katanya ya pokoknya nggak lama pasti aku balik lagi ke sini gitu. Ya sekedar ya pengen ngumpul lagi lah gitu. Kalian ngelongok juga. Dan ternyata waktu pas lagi di Batam emang hati nggak enak lah. Pernah ada firasat nggak enak tuh waktu pas ketika maghrib. Aku biasanya sebelum maghrib tuh stay mau sholat maghrib lah barengan. Kebetulan emang lagi shift sore
di pekerjaan itu. Jadi pas maghrib aku emang udah stay di masjid lah sama teman-teman yang lain. Ya entah lagi baca Quran atau apa gitu, tiba-tiba seperti ada apa ya, kalau misalkan kita nih ya terus ada orang yang lewat gitu kan biasanya suka ada kayak aroma badan kayak gitunya aroma parfum atau apanya gitu ya yang suka terhirup lah gitu, atau enggak dari aroma apa sih, misalkan orang tua sendiri kita kenal tuh kan? Pasti tahu kan. Nah di Batam aku mengalami kayak gitu, tiba-tiba kayak wanginya abah lah gitu, familiar. Nggak lama dari itu pas aku kerja lagi, balik lagi gitu kerja banget, telepon ya akhirnya ya gitu katanya abah udah nggak ada lah dan aku pun pulangnya di ini waktu itu pulangnya itu nggak bisa langsung karena kalau mau waktu itu pas banget manajer lagi nggak ada yang kedua ongkos lagi nggak ada gitu. Pada akhirnya emang pas banget itu ya ada rezeki. Jadi aku disuruh dinas dan kebetulan dinasnya itu ke sini ke Bandung gitu bawa spare part lah gitu. Kebetulan yang ditugasinnya aku gitu. Udah aku pulang ya udah ya aku langsung ke makam gitu. Soalnya udah nggak keburu gitu. Udah nggak keburu. Dan yang kedua itu waktu pas sama nenek sama emak. Jadi waktu pas beberapa hari sebelum jatuh sakit emak itu. Sakitnya mungkin bisa kebilang sekalinya sakit tuh langsung parah. Parah itu jadi dalam artian udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak stroke gitu. Emang sebelumnya itu sering telepon. Waktu ini disclaimer ya, sebelum setelah abah meninggal itu. Jadi emak itu diajakin sama Mang lah, paman adiknya ibu, dibawa jadi tinggal di Tasik. Jadi emak dibawa ke sana, mungkin biar ada yang ngawasin gitu, karena kan sama lebih terjaga kan. Soalnya kan di sini aku sama adik sama-sama kerja, jadi pasti ada waktu di mana emak sendiri juga gitu. Nah di waktu sendirinya itu yang khawatir akhirnya dibawalah ke sana. Sering video call biasanya setelah maghrib video call, nanya ya waktu itu katanya kan aku dipanggil ya panggilan sayang dalam keluarga kan aku dipanggilnya Chris ya panggil nanya gitu sebenarnya nanya kayak gini, Chris Iraha itu kapan ya gitu, kapan maksudnya, tapi aku langsung notice mungkin kapan mau cepet nikah gitu. Soalnya kan ya udah ada kerjaan juga mungkin mama tuh nanya kayak gitu ya aku cuman ya senyum gitu lah gitu senyum aja lah gitu ya cuman bilang ya insya Allah doain aja gitu. Itu sering banget ngomong kayak gitu. Udah kayak gitu mungkin pas waktu hari haknya sakit itu pas zaman COVID lah awalnya tuh pas zaman COVID akhirnya tiba-tiba sakit tapi langsung parahnya itu langsung stroke emang kan nenek punya emak itu punya ini darah tinggi dulunya. Awalnya dari situ. Terus akhirnya stroke itu ada komplikasi juga sih sama diabetes. Jadi punya lukanya susah disembuhin, lama banget di punggungnya itu ada luka. Jadi udah kayak bolong aja. Kalau misalkan lama kelamaan pas hari hanya nggak ada itu, jadi ya bolong aja sih, kelihatan bolong. Ya udah kayak gitu. Ya aku tuh sebenarnya yang jadi penyesalanku itu gini. Pas aku pulang ke Bandung. Dan kebetulan nggak lama dari sakitnya itu kan asalnya di Tasik mah itu. Akhirnya kan dibawa pulang sini. Dibawa pulang ke Bandung. Mungkin dirawat lah sama ada adik aku, terus sama Mang juga ya kadang suka kesini nyempetin sebelum berangkat kerja.
yang jadi penyesalanku pas aku datang emak udah keadaannya kayak gitu, udah nggak bisa diajak ngobrol, udah tidur parah. Ya. Dan menurutku itu penyesalan terbesar lah gitu, karena ya tadinya aku mau sempat ngobrol lebih lama lagi gitu, ya deep talk gitu atau gimana lah, banyak hal yang ingin banyak hal yang juga gitu. Tapi pas kodarullahnya ya pas aku pulang dari Bandung ya, kondisinya udah kayak gitu. Jadi serasa kayak apa ya udah nggak bisa diajak ngobrol lagi gitu ya. Walaupun kadang suka nggak tahu masih inget nggak tahu nggak gitu ke aku gitu, walaupun kalau aku panggil gitu ngelirik cuman mata doang gini nangis gini nangis. Ada kemungkinan masih inget Pak mungkin kalau sampai gitu ya, karena tapi responnya kan nangis gitu berarti kadang nangis gitu ya gitu susah, udah nggak bisa diajak ngobrol sampai akhirnya ya pas nggak adanya ya udah gitu. Itulah ngerasain gimana sih ininya, karena kebetulan aku juga sekarang ini kan tinggal sama nenek kakek nih Pak. Gitu ya keadaannya sama sih, udah mulai sakit, cuman ya masih bisa inilah, masih bisa dikondisikan ya alhamdulillahnya gitu. Cuman ya pasti karena gini Pak Chef, ya kita kalau apa ya ngerasa kehilangan sama seorang, apalagi ibaratnya tuh udah keluarga, terus ikatan batinnya udah apa ya saling terkoneksi lah gitu ya, bisa dibilang kayak gitu Pak Chef ya pasti bakalan ngerasa ada yang hilang gitu dari hidup kita tuh, ada yang nggak lengkap gitu Pak Chef pasti ada yang nggak lengkap. Jadi ya kita tuh nyikapinnya dengan cara kalau masih ada ya jangan sampai disia-siakan gitu, sayangilah gitu ya, sempatin waktu untuk apa itu ngobrol, untuk sekedar ngobrol atau segala macam, sempatin waktu, karena ya kalau udah waktunya berpulang ya di situ justru kita ngerasa wah nyesel banget gitu ya kenapa kita dulu nggak gini gitu segala macam. Makanya aku tuh sekarang lebih ke gini ya, walaupun emang eksistensi apa sih nama tuh habit di pekerjaan itu bisa dibilang high terus gitu ya. Mungkin dalam 2 minggu aku bisa full kerja loh gitu kan. Tapi sekarang mungkin aku sempetin lah gitu, walaupun cuma 1 minggu sekali. Ini juga aku kan baru pulang juga dari rumah orang tua, ngeliat orang tua senyum ya udah alhamdulillah gitu ya, seneng gitu, lega gitu. Ya sekedar mungkin orang tua itu nggak bisa mengungkapkan secara langsung mungkin ya gitu, tapi seenggaknya dengan kehadiran kita tuh yang membuat jadi apa hidup mereka tuh berwarna lah gitu. Karena dengan kehadiran aja juga udah bikin seneng gitu. Betul nah, itu karena apalagi bawa duit 2M. Ayo beli sawah, beli tanah. Bisa ya kalau ngobrol masalah ini berat banget. Berat banget. Wah, ngerti sih Pak Cep. Dan ya dari aku sendiri pun juga ada sih Pak Cep. Ya yang masih pengen disampaikan nih. Gitu. Ini lebih ke tentang kehilangan teman sih Pak Cep. Nggak sedalam yang tadi Pak Cep bilang ya. Hilangnya teman karena gini Pak Cep. Waktu dulu tuh aku punya teman baik ya. Dari SMP sampai ke kelas 3 aja sih ya. Iya, seharusnya masih apa namanya? Masih kontekan. Cuman dikarenakan satu hal ini nih, kita jadi nggak kontekan, bahkan ya hilang. Hilang tuh bukan berarti teman akunya nggak ada, tapi kabarnya hilang dan emang nggak bisa dicari lagi, nggak ada jejak, seriusan dah. Itu temen kabarnya menghilang. Iya, itu ngilang. Nyari akun sosial media nggak ada sama sekali. Rumahnya tempat tahu, cuman nggak ada, udah nggak di situ. Dan nggak ada yang tahu juga kemana. Itu masih misterius sih. Ben, tetangganya ada yang tahu nggak? Mungkin bisa ditanya ke kiri kanan bekas rumahnya dulu gitu. Iya, sama nggak tahu kemana. Jadi emang nggak ada jejak gitu. Apa mungkin pindahnya itu malam hari? Kemungkinan. Make sense ya? Ya make sense.
Tapi kan biasanya kalau antar tetangga itu biasanya itu jaringan tercepat dalam komunikasi kan. Betul. Walaupun walaupun si apa namanya itu orang yang bersangkutannya sendiri nggak pernah open misalkan planning mau kemana. Ya nggak pernah ngomong. Tapi biasanya tetangga kiri kanan tiba-tiba tahu aja gitu. Ada detektif ya biasanya ya. Detektif Conan. Tetangga ini nggak sama sekali nggak tahu. Jadi gini Pak Cep. Tetangganya itu ya tahu tuh maksudnya rumah neneknya masih tahu ya gitu. Cuman kan ya bahkan rumah neneknya aja udah nggak tinggal di situ lagi. Ya udah nggak ada. Yang paling diketahui itu rumah neneknya, rumah neneknya masih tahu, cuman udah nggak ada di situ. Pindah. Nah itu nggak tahu kemana. Nah kenapa ini bisa jadi berbekas ya buat aku karena ya dia ini ketika aku lagi dimusuhin nih sama sederetan meja kelas dulu. Jadi lebih ke blok-blokan nggak sih? Enggak. Circle. Beda circle atau gimana? Jadi gini, Pak, dulu tuh aku nggak sering main sama cowok. Sama cewek? Enggak juga. Loh, ya sendiri. Iya, serius. Punya temen? Enggak kalau temen-temen itu enggak. Punya teman yang kasat mata. Kayak Teh Risa? Enggak. Untungnya enggak ya. Ya jadi lebih menutup diri waktu itu. Sebelumnya sih enggak, cuman ya karena ada beberapa hal yang nggak bisa aku ceritain, makanya aku kayak gitu menutup diri. Nah disangkanya teman-teman waktu itu sombong, Bace. Ya padahal aku emang orangnya introvert. Iya gitu. Ya kalau misalkan ya itu ciri teman-teman yang belum mengenal kamu lebih jauh. Ya itu malah dikiranya sombong, padahal ya emang kayak gitu. Nah dia ini tuh selalu nyamperin, ngajak ngobrol. Satu orang ini doang. Cewek? Iya cewek. Nanya, kamu kenapa sih? Sendiri apa? Ya orang lain main bola. Nah fun fact nih Pak Cep ya, aku tuh paling gak ngerti bola sampai sekarang. Serius. Bahkan kalau ada nobar pun juga gak pernah ikut. Mau dikasih paham? Bisa ngobrol ya. Jadi tuh itu cuma gol doang. Ya gol sama out tahu lah. Offset itu udah level inilah. Level udah susah untuk dicerna. Gitu. Jadi ya, mangu dong. Wow. Tak masuk logik. Ari Lesmana. Kedua anjir lagu itu ngena sih. Meledak. Asli. Di saat mereka hiatus. Nah. Keren ya. Kena banget. Emang sih ngena banget. Nah terus teman itu udah nanya kayak gitu, terus gimana? Nanya kenapa nggak mau berbaur gitu segala macam. Ya aku bilang lagi bukan waktunya untuk kayak gitu. Aku lagi nyoba fokus dulu aja ke diri sendiri. Nggak mau ya ngobrol sama teman sekelas gitu segala macam. Lah terus kenapa kamu nimpalin jawab pertanyaan aku kan? Ya berhubung kamu nanya ya pasti aku jawab. Begitu juga kalau yang lainnya nanya ke aku ya aku pasti jawab gitu. Bukan akunya menutup diri udah pasti, maksudnya bukan akunya sombong tuh enggak. Ya cuman kayak gitu doang. Cuman aku lagi berada di waktu yang seperti ini gitu. Ya, dan aku belum tahu kapan aku bisa ibaratnya itu gabung gitu sama berteman dengan yang lainnya dengan terbuka gitu. Ya. Dengan hahaha gitu ya. Iya. Gitu kan. Bisa. Tapi dulu juga aku pernah loh. Pernah dikatain kayak gitu. Sampai akhirnya dijauhin juga. Awalnya dijauhin. Ya. Sampai sendiri gitu sama? Ya waktu pas merantau kemarin itu. Aku emang terbiasa kayak gini ya. Itu mungkin aku rasa dari segi umur kayaknya aku lebih senior gitu ya dari mereka gitu. Dimana mereka pikirannya gimana caranya untuk menikmati hidup dengan cara main barengan sama mereka. Tapi di fase itu tuh aku udah bener-bener kayak males. Males tuh dalam artian bukan males ketemu orang-orangnya, bukan. Males ngeluarin duit. Ya pasti deh kalau main udah pasti otomatis ngeluarin duit kan. Betul. Pertama itu. Yang kedua, aku emang pas ada di posisi ya tahu sendirilah di rumah aja juga kadang nggak pernah kemana-mana kalau nggak ada kepentingan yang benar-benar mendadak.
Ya. Tapi waktu pas di Batam tuh teman-teman emang segala sesuatunya tuh dibikin penting. Kayak main kemana-mana tuh kayak dibikin jadi kayak seperti keharusan gitu. Ya. Sini ini orang gitu. Ini ajak ke sini, ajak berangkat. Tapi bagi aku sendiri, aku waktu itu nggak bisa kayak gitu. Karena aku gimana caranya aku harus menghemat. Karena kan itu ibaratnya wilayah rantauan yang menurutku jauh juga gitu kan. Pertama kalinya ke situ gitu kan, ke sana. Dan aku tuh belum masih menerka-nerka kayak aku di sini harus kayak gimana ya biar mungkin menyesuaikan. Terus budget aku tuh per bulannya ngeluarin berapa lah gitu. Jadi aku tuh lagi memperhitungkan itu sama mempertimbangkan. Tapi teman-teman nyangkanya beda. Kayak gitu tadi sama. Dan akhirnya aku nggak pernah diajakin kemana-mana sama mereka. Terus dalam bekerja pun mereka tuh kayak ngobrolnya ya kayak seperlunya aja. Mungkin lebih ke ini si Cepi emang gak asik gitu. Jadi malas gitu ngajak ngobrol. Padahal sebenarnya kalau aku diajak ngobrol waktu itu ya, kalau aku diajak ngobrol ditanya pasti aku juga bisa jawab dengan sebaik-baiknya. Jadi orang tuh keburu mikir negatif. Tapi ada satu temanku kan itu benar-benar satu batch barengan sama aku kan. Dia teman kuliah. Dia udah kenal aku dari dulu. Jadi pas begitu kayak gitu ya teman aku ya udah biasa aja. Ya udah nggak aneh lah. Bahkan waktu itu langsung dirundingin. Oh, diobrolin tuh kebanyakan tuh. Gimana? Bang Cep, sorry nih nanti ke kamarnya si ini ya, Bang ini ya. Ada hal yang mau diobrolin katanya. Oh ya aman. Mereka main dulu, setelah mereka balik banyak kan. Barulah di WA, Bang Cep, tolong dong sini katanya. Oke, aku kesana kan. Aku kesana, emang auranya udah, wah ini kayaknya lagi ada masalah nih gitu kan, jarang-jarang. Mereka dari raut muka-mukanya mungkin kayak yang beda. Gimana gitu ya kalau gitu. Lebih ke kayak tatapan sinis yang gitu-gitu. Padahal pas aku udah duduk, mereka nanya, Bang Cep sorry ya gitu. Terus terang mereka ngomong katanya kenapa Bang Cep kayak ngurung diri kayak gitu. Apakah nggak suka sama kita semua atau gimana gitu. Oh tidak kata aku gitu kan. Yang enggak lah. Aku cuman langsung aku sampaikan yang kayak tadi gitu. Dan akhirnya mereka paham. Kenapanya tuh. Paham. Aku langsung bilang aja kayak gini, coba deh nanti kalian ini semua mungkin di umur-umur kayak aku lah gitu. Aku bilang kayak gitu. Pasti ada di mana fasenya bakal ngelakuin hal yang sama. Aku bilang kayak gitu. Itu tuh kayak ke hal umum nggak sih Pak? Hal umum ini, sih. Iya kan. Adik aku aja juga sekarang udah malas kemana-mana. Iya. Mungkin lebih kan wajar ya. Iya wajar. Jadi kita tuh udah kayak yang kenyang gitu ya. Dibilang kenyang buat segala sesuatu, segala pikiran tuh main-main gitu. Nah, hedon gitu ya. Sana kemari. Sekarang lebih ke ya udahlah sepentingnya aja gitu. Ngobrol juga sepentingnya daripada ngobrol banyak tapi isinya nggak ada gitu. Kosong misalkan. Ya kosong nggak apa-apa. Malah kalau lagi di podcast gini kalau kosong ya kita bully. Enggak. Jadi bahan. Enggak. Bercanda. Ya gitu. Ya, jadi, terus si teman kamu itu gimana? Ya, nah karena dia ini selalu ada ya buat ya di waktu-waktu itu. Selalu ada. Ya, selalu ada. Tapi ini nggak naruh rasa loh Pak Cep. Ke dianya? Ya, ini tuh lebih ke ya kedekatan kita sebagai teman aja gitu. Nggak lebih dari itu. Paham. Ya. Dikit mah ada. Enggak. Enggak paham. Karena gimana ya? Karena situasinya temen cowok ya nggak peduli mungkin ya, temen cewek juga nggak peduli di situ di waktu itu. Jadi dengan adanya dia ngajak ngobrol, interaksi gini segala macam tuh kayak wah berarti ini satu-satunya temen yang bisa nerima keadaan. Nah aku mindsetnya gitu waktu itu baca. Nah, karena hal itu berlangsung selama kelas 2, kelas 3 SMP 2 tahun ya anggaplah 3 tahun lah mungkin ya 3 tahun gitu. Karena di kelas 1 pun juga sebenarnya udah apa namanya tuh udah kenal gitu sama dia ini
Udah kenal gitu. Bahkan sebelum aku sifatnya kayak gitu juga udah kenal. Dari kelas 1 tuh. Cuman komunikasi lebih intensnya ketika waktu kelas 2, kelas 3. Itu intens. Nah, bukan pindah, maksudnya selesailah sekolah dari situ. Kita pisah dong. Pisah gitu segala macam. Kontek-kontekan, sempet sih kontek-kontekan, tapi ya nantinya setelah kontek-kontekan itu makin sini makin jarang, lost contact, dan ya sebutlah udah nggak kontekan sekitar setahun kurangan mungkin. Coba nyari tahu tuh Pak Cen. Ya, coba nyari tahu kemana, ya pengen nanya kabar gitu kan, segala macam. Taunya ke teman dekatnya pun, bahkan nih teman dekatnya paling deket banget nggak tahu dia di mana, nggak ada yang tahu. Tetangganya nggak tahu, nanya ke sana ya, ke rumahnya, nggak ada yang tahu kemana. Dikasih tahu cuma rumah nenek kakeknya, dan udah nggak ada di situ juga. Rumah kakek neneknya. Iya. Oh, berarti sama-sama pindah. Sama-sama pindah. Serentak pindah ya berarti. Enggak juga, kayaknya timeline-nya beda. Oh iya, bisa jadi. Kayaknya timeline-nya beda. Jadi tetangganya nggak tahu. Ya aku coba ke rumah nenek kakeknya nggak tahu, nggak ada juga gitu. Bingung. Jadi nggak ada sanak saudara yang lain gitu yang bisa kita cari infonya gitu. Ya itu, nggak ada yang tahu karena aku pun sama dia komunikasi pun ya bisa dibilang nggak terlalu intens ke saudaranya di mana atau gini segala macam, enggak. Lebih ke personality. Lebih ke personal. Sendirinya aja gitu ya, personality. Gitu. Lebih ke personal karena ya kebetulan juga lagi ngejaga apa ya, image. Ya, jaim biar nggak terlalu jauh nantinya tuh baca tuh. Jaim. Ya, jaim. Jaga imah. Jaga imah. Bisa juga. Iya. Jadi lagi apa ya? Membatasi mungkin membatasi diri gitu ya. Mungkin bisa malah terlalu dalam. Ya terlalu dekat gitu. Kok gini? Kok refleks sih? Gimana tuh? Terlalu dewasa. Ya biar nggak terlalu deket lah gitu, maksudnya nggak terlalu ya kebawa perasaan gitu. Jadi ya karena hal itu aku tuh jadi sering ngerasa kehilangan temen gitu. Ya pastilah gitu. Tapi nyesel nggak sih? Ya? Nyesel nggak? Ya. Kira-kira? Ya, nyesel. Nyeselnya tuh kenapa kok nggak bisa dipertahanin? Maksudnya pertahanin itu tuh masih saling kontekan, masih saling ketemu. Iya gitu. Jadi kan seenggaknya bisa apa ya? Ibarat kata gini, kamu udah nikah, dia juga udah nikah misalkan gitu. Mungkin bisa ketemu jadi sebagai teman atau jadi malah bisa jadi keluarga juga kan. Keluarga dalam artian ya walaupun keluarga tidak ada hubungan hubungan darah, tapi seenggaknya malah teman-teman aku juga sekarang banyaknya kayak gitu. Nah, kebanyakan misalkan kamu udah nikah, aku udah nikah, ntar si Pras udah nikah misalkan, terus punya anak barengan misalkan umurnya, main barengan gitu. Mereka nge-podcast. Bikin lagi turunannya podcast ini ya. Ntar istri-istrinya malah nge-podcast. Waduh. Anak-anaknya juga. Jadi nurun. Kalau jadi apa? Tanpa naskah. Istri-istri, ya, atau gak yang anak kecilnya tanpa naskah kids, kids. bisa jadi kan. Tapi anyway, ya mungkin kali aja kamu ada kata-kata apa barangkali gitu ya, orang yang bersangkutan apa teman kamu tadi tuh mungkin gitu ya, entah kapan waktunya. Pas lagi scroll YouTube, dianya inget gitu ada kamu di sini, akhirnya mereka ngobrol, notice gitu, dengan adanya kamu di sini. Oke, jadi ya mungkin ya mungkin ini terakhir ya sebelum kita closing gitu ya. Oke, sama paling sedikit lagi Pak. Boleh. Mau ngasih tips sedikit tentang ya gimana caranya biar nggak terlalu anggap diri sendiri itu sebagai musuh. Boleh. Nah sekarang pesan-pesan dulu buat temennya gitu, siapa tahu gitu. Dia nanti ada pas lagi baca. Oke, ya paling ya buat kamu dimanapun kamu sekarang, ya udah jelas udah nggak tahu kabarnya kayak gimana kan.
ya kamu bisa semoga kamu bahagia sama apa yang lagi dijalanin sekarang. Amin. Kamu nggak ngerasa punya luka yang pernah tinggal gitu di hati kamu, apalagi kalau kamu sekarang udah punya pasangan, dan aku harap kamu baik-baik aja, pasangan kamu juga bisa ngerti dan paham sama kamu. Terus juga yang selanjutnya kamu bisa jaga diri, yang paling penting itu gitu. Jangan lupa buat selalu ingat kalau kamu ini apa ya, anjir jadi gini grogi ya, jadi apa ya, speechless karena sebenarnya banyak banget yang mau diomongin ke dia langsung, cuman ya karena ini jadi recall lagi gitu, jadi ingat lagi sama dianya, dan kenyataannya dianya nggak ada gitu maksudnya. Makanya bingung sih gitu, apalagi intinya doa baik lah gitu ya, doa yang baik buat kamu lah gitu. Aku sih nggak mau kabar hal buruk terjadi sih, itu aja. Amin. Karena aku pun sekarang udah seneng, udah bahagia gitu, punya teman-teman yang baik, punya keluarga yang baik gitu. Ya, aku juga harap kamu kayak gitu, kayak amin. Gitu aja, mungkin lebih kayak itu aja untuk pesannya. Dan untuk sedikit tips nih buat kamu yang lagi ngerasa kamu ini diri kamu sendiri ini mungkin kamu ngerasanya kayak wah ini musuh buat kamu gitu. Ya sebenarnya bukan musuh sih ya, tapi kamu ini bisa lebih memantaskan diri untuk menjadi lebih berguna lagi untuk siapapun, bukan untuk diri kamu sendiri juga bahkan. Karena hidup kamu ini ya berharga tentunya. Kamu bisa coba hal-hal baru yang bisa bikin kamu ini merasa lebih baik lagi, ketemu sama orang-orang yang lebih baik lagi, terus juga ya bersenang-senang lah dengan kegiatan positifnya kamu. Itu aja sih, Pacep. Mungkin dari Pacep ada sedikit yang mau ditambahin. Ya pada intinya mungkin sebelum penyesalan itu terjadi, maka ada baiknya kita melakukan hal-hal kebaikan, entah itu untuk keluarga atau orang yang di sekitar kita lah gitu. Jangan menjadi kacang yang lupa kulitnya juga gitu ya, atas apa yang udah kamu capai misalkan. Dan juga mungkin untuk teman-teman yang sekarang hidup terpisah sama keluarganya, dalam artian udah punya keluarganya masing-masing, minimal sempatkanlah gitu, walaupun cuma sebulan sekali. Betul. Karena mungkin di luar kota akhirnya cuma bisanya sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali atau berapa bulan sekali. Sempatkanlah sebisa mungkin sempatkan. Betul. Ya, dan bila perlu kalian ajak main atau kemana biar mereka fresh atau merasa kayak wah masa mudaku dulu, kata ibu misalkan atau ayah misalkan, wah masa muda aku dulu di sini. Mungkin jadi terflashback lagi ya, kenangan-kenangan, memori-memori, nostalgia yang sangat indah gitu ya di hidupnya mereka. Intinya ya begitulah gitu. Tapi pakai duit kalian sih kalau bisa. Jangan ngelibatin orang tua. Nah ini katanya ngajak main keluarganya tapi masih minta orang tuanya. Enggak gitu. Ya persiapkanlah gitu hal itu juga gitu. Itu penting sih. Itu aja sih kalau menurutku. Oke, mungkin ini aja nih yang bisa kita sampaikan di episode kali ini. Kurang lebihnya ya kita mohon maaf, tapi intinya di episode ini kita cuma pengen ngasih nilai-nilai yang baru lah gitu buat kalian gitu. Nilai-nilai baru. Apa tuh namanya? Insight baru gitu buat kamu gitu. Dan ya seperti biasa, kalau kamu sekiranya suka nih dengan konsep podcast seperti ini, kamu bisa subscribe, nyalain loncengnya, like juga, like, sama share nih podcast ini ke teman-teman kalian yang sekiranya suka juga nih sama konsep podcast kayak gini. Dan satu lagi Pak Cep, podcast ini nggak tersedia di YouTube doang kan? Iya betul. Bagi kalian yang
apa namanya itu males melihat video atau mungkin tidak ada waktu, tidak ada waktu untuk membuka YouTube, kalian bisa masuk ke Spotify. Nah, teman yang baik. Spotify, teman yang baik. Bener gak sih gitu? Bisa. Itu aku ngada-ngada loh. Siapa tahu aku kan pakai apa suaranya si itunya kan. Si voice over-nya. Spotify. Teman yang baik. Teman yang baik. Kodomo dong harusnya. Teman baik. Ya jadi ingat lagi ya. Ya, pokoknya gitu aja sih. Bila konten kita bermanfaat atau menghibur, mungkin ada baiknya. Mungkin apabila kalian mensubscribe itu adalah bagian dari support Anda semua terhadap konten kami gitu. Ya, betul. Karena dengan kayak gitu kita bisa lebih semangat lagi nih buat konten. Ya, mudah-mudahan kalian di sana sehat-sehat selalu. Ya. Dan jangan pernah kalian menyanyiakan waktu. Don't waste your time. Jangan lupa mandi, makan, minum, dan beribadah. Dan gosok gigi sebelum tidur. Ya, anyway gitu aja dari kita. Ya. Selamat datang, selamat tinggal dan sampai berjumpa di episode yang akan datang. Oke. See you next time semuanya. Bye. Bye bye. Thank you.